Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jawaban exercise week 7. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu Gita Safitri dengan NPM akhir 99, Eci Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102, Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115, Dinar Atria Luciana dengan NPM akhir 124, Rivalia Nindyas dengan NPM akhir 216, Mata Maharani Citra dengan NPM akhir 237, Syafa Nailah Arinka dengan NPM akhir 254. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, untuk materi pertama yaitu FIFO first in first out dengan metode perpektual. Pengertiannya adalah metode pencatatan persediaan yang mengasumsikan barang pertama masuk atau dibeli adalah yang pertama kali dijual atau keluar. Dengan pencatatan dilakukan secara real time atau terus-menerus setiap terjadi transaksi. Untuk karakteristik utama FIFO perpektual ada 3. Yang pertama pencatatan real time, yaitu setiap ada pembelian atau penjualan, kartu stok harus langsung diperbarui saat itu juga, sehingga jumlah persediaan selalu akurat tanpa harus menunggu akhir periode. Yang kedua ada aliran biaya FIFO, yaitu HPP dihitung berdasarkan harga barang yang paling lama berada di gudang, sedangkan nilai persediaan akhir didasarkan pada harga barang yang paling baru dibeli. Selanjutnya ada penggunaan kartu persediaan, yaitu metode ini mengharuskan penggunaan kartu stok atau persediaan untuk melacak pergerakan barang seperti masuk, keluar, ataupun sisa, beserta rincian harganya serta kronologis. Selanjutnya ada materi FIFO first in first out dengan metode periodik. Selanjutnya ada FIFO first in first out dengan metode periodik. Pengertiannya adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual, di mana harga pokok penjualan atau HPP dan nilai persediaan akhir dihitung sekaligus di akhir periode akuntansi, bukan setiap kali transaksi. Metode ini cocok untuk produk yang mudah rusak. Karakteristik utama dari FIFO periodik ada beberapa. Yang pertama, penilaian akhir periode. Perhitungan HPP dan persediaan akhir dilakukan secara fisik pada akhir periode akuntansi. Tidak setiap kali terjadi transaksi penjualan. Yang kedua, ada asumsi barang terlama terjual. Barang dagang yang dibeli atau diproduksi lebih awal dianggap dijual lebih dulu, sehingga stok yang tersisa adalah dari pembelian-pembelian terakhir. Selanjutnya ada nilai persediaan akhir, yaitu persediaan akhir cenderung dinilai lebih tinggi karena penggunaan harga pembelian terkini atau terbaru. HPP terendah saat inflasi. Saat harga barang naik, FIFO periodik akan menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP yang lebih rendah, sehingga laba kotor terlihat lebih tinggi. Selanjutnya ada efisiensi manajemen stok. Sangat cocok untuk perusahaan yang mengelola barang mudah rusak atau barang dengan tanggal kadaluarsa, karena memastikan stok lama keluar terlebih dahulu. Nah, metode ini dibahas lebih lanjut dan populer karena mempermudah pelaporan keuangan tanpa perlu melacak arus barang setiap harinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan menjelaskan tentang LIFO. LIFO atau last in first out adalah metode persediaan di mana barang yang terakhir masuk dianggap sebagai barang yang pertama keluar. Metode ini sering digunakan untuk mencerminkan biaya terbaru dalam penghitungan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, bisa dibayangkan seperti tumpukan piring. Piring yang terakhir kita taruh di atas itu adalah piring yang pertama akan kita ambil. Lalu adapun perbedaan LIFO perpetual dan LIFO periodik adalah pada kapan dan bagaimana pencatatan persediaan dilakukan. Yang pertama, LIFO perpetual. LIFO perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap terjadi transaksi. Nah, setiap pembelian dan penjualan langsung dicatat sehingga nilai persediaan terupdate dan real time.
Lalu LIFO periodik adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara berkala, biasanya di akhir periode. Selama periode berjalan, transaksi tidak langsung dicatat secara detail. Intinya perbedaannya tuh kalau perpetual tuh dicatat secara real time atau langsung dihitung setiap adanya transaksi. Kalau periodik dihitung secara belakangan atau akhir periode. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metode average perpetual dan periodik. Pertama ada metode average perpetual. Nah, metode ini adalah teknik penilaian persediaan di mana perusahaan menghitung harga pokok rata-rata per unit yang baru setiap kali terjadi transaksi pembelian barang. Dalam sistem perpetual ini, pencatatan dilakukan secara terus-menerus atau real-time, sehingga saldo persediaan dan harga pokok penjualan diperbarui setiap kali ada barang masuk atau keluar. Cara kerja metode ini yaitu saat barang dibeli, total biaya pembelian baru ditambah ke nilai persediaan lama, lalu dibagi dengan total unit untuk mendapatkan harga rata-rata per unit yang baru. Saat penjualan, HPP ini dihitung menggunakan rata-rata terakhir tersebut. Nah, karakteristik metode ini yaitu update rata-rata otomatis. Rata-rata biaya per unit dihitung kembali hanya saat ada pembelian baru. Yang kedua, bersifat real time, yaitu stok dan nilai buku persediaan selalu akurat setiap saat. Dan yang terakhir, HPP terkini. Harga pokok penjualan yang dihitung saat penjualan menggunakan rata-rata terbaru. Metode ini itu sangat cocok untuk perusahaan dagang atau manufaktur yang memiliki volume transaksi yang tinggi dan harga barang yang sering berubah-ubah. Selanjutnya ada metode average periodik. Metode ini merupakan salah satu metode penilaian persediaan barang dagang yang menghitung harga pokok rata-rata tertimbang per unit berdasarkan total biaya barang tersedia untuk dijual, dibagi dengan total unit tersedia untuk dijual hanya di akhir periode akuntansi. Metode ini itu rata-rata biayanya tidak dihitung setiap kali barang masuk, melainkan dihitung sekali saja untuk menentukan nilai persediaan akhir dan HPP dalam laporan keuangan periodik. Cara kerjanya yaitu pembelian dicatat dalam akun pembelian, bukan langsung ke akun persediaan. Pada akhir periode dilakukan stock of name atau pengecekan fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Harga pokok rata-rata dihitung dari total biaya barang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit tersedia. Karakteristik utamanya yaitu waktu perhitungan dilakukan di akhir periode, misal di akhir bulan atau di akhir tahun. Yang kedua, fokus rata-rata. Tidak membedakan apakah barang dibeli di awal atau di akhir periode. Semua barang dicampur dan dirata-ratakan biaya per unitnya. Dan yang terakhir, pencatatan. Ini cocok untuk perusahaan dengan volume transaksi tinggi namun barangnya sejenis. Nah, metode average periodik ini sangat cocok untuk perusahaan yang ingin menilai persediaan dengan harga rata-rata tetapi hanya melakukan pengecekan stok secara berkala, seperti bulanan atau tahunan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah soal nomor 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revalindis Putri dengan NPM 216. Jadi, metode mana dari ketiganya menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan dan juga berikan alasannya. Nah, jadi metode yang tidak diperbolehkan lagi menurut International Financial Reporting Standards atau IFRS adalah metode LIFO atau Last In First Out. Kenapa? Karena LIFO itu dianggap tidak mencerminkan arus biaya persediaan yang realistis dalam banyak kasus. Lalu, dalam kondisi inflasi, LIFO itu dapat menurunkan laba secara signifikan, sehingga laporan keuangan menjadi kurang dapat dibandingkan atau kurang relevan bagi pengguna laporan. Lalu, IFRS itu juga mengutamakan penyajian laporan keuangan yang relevan dan dapat dibandingkan, sehingga metode seperti FIFO atau average itu lebih disarankan. Jadi kesimpulannya, LIFO tidak diperbolehkan dalam IFRS, sedangkan FIFO dan metode rata-rata atau average masih boleh digunakan. Perkenalkan, nama saya Safa Naila Arinka dengan NPM akhir 254. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal FIFO periodik dan perpetual yang sudah saya bikin. Di sini, teman-teman sudah bisa lihat soalnya. Pada tanggal 1 Januari ada transaksi for beginning inventory, kuantitinya 800 dengan harga 10. Selanjutnya di 5 Januari ada pembelian
dengan kuantiti 1.200 dengan harga 12. Pada tanggal 12 Januari ada penjualan dengan kuantiti 1.000 dan harga 20. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari ada pembelian dengan kuantiti 1.500 dengan harga 13. Serta yang terakhir ada penjualan pada tanggal 25 Januari dengan kuantiti 1.000 dan harga sebesar 22. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perpetual, yaitu langsung catat. Yang pertama, untuk beginning inventory-nya langsung masuk ke kolom saldo, ke tabel saldo dengan kuantiti 800, price-nya 10, dan amount-nya 8.000 dari 800 kali 10-nya. Selanjutnya ada pembelian pada tanggal 5 Januari, jadi menambah inventory. Kita masukin di in, karena ini tuh untuk memasukkan untuk pembelian dengan kuantiti 1.200, price-nya 12, amount-nya 14.400. Selanjutnya kita taruh di kolom saldo, ditaruhnya satu-satu, jadi untuk beginning inventory-nya ditulis lagi, serta dari purchase-nya ini ditulis lagi di bawahnya. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari ada penjualan sebesar 1.000. Jadi kita ambil dari saldonya yang 800 ini dengan price 10 dan amount 800. Di sini udah diambil 800, sisa 200. 200-nya kita ambil dari kuantiti yang 1.200 harga 12 ini. Jadi amount-nya ada 2.400. Sehingga sisanya sekarang untuk di inventory itu ada 1.000 dengan harga 12 dan amount-nya 12.000. Selanjutnya tanggal 18 ada purchase, masuk ke in dengan kuantiti 1.500, harga 13 dan amount 19.500. Seperti yang tadi, kita masukinnya satu-satu, jadi sisa inventory yang tadi, terus bawahnya baru inventory yang baru dibeli, jadi nggak boleh ditambah, jadi tulis satu-satu. Selanjutnya yang terakhir ada penjualan pada tanggal 25 Januari, penjualan sebesar 1.000, kita ambil dari inventory yang pertama yang atas paling sisa ini, kebetulan sisanya juga 1.000, jadi kita langsung ambil sebesar harganya 12, amount-nya 12.000. Sehingga kalian bisa lihat sisanya itu tinggal 1.500 dengan price 13 dan amount 19.500. Periodik karena dicatatnya di akhir bulan, ini teman-teman bisa lihat untuk kasnya ada 22.400. Dari mana? Dari yang di out ini, di amount-nya ada 8.000, 2.400 serta 12.000. Selanjutnya untuk penjualannya juga sama, HPP-nya sama, namun persediaannya beda. Persediaannya itu yang tersisa sekarang yaitu ini sebesar 19.500. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Adrialosiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu contoh soal dari masing-masing metode pencatatan persediaan. Terdapat dua jenis LIFO perfektual dan LIFO periodik. Di sini saya akan menjelaskan dari LIFO periodik, LIFO perfektual terlebih dahulu. Nah, terdapat soal di situ, PT Saburai melakukan perlakuan pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari persediaan awalnya 200 unit dengan harga 900.000. Pada 10 Maret ada pembelian 300 unit dengan harga 10.000. Pada tanggal 5 April terdapat penjualan dengan 200 unit sebesar 15.000. Pada tanggal 7 Mei terdapat penjualan 100 unit
dengan harga 15.000, dan pada tanggal 21 September ada pembelian 400 unit sebesar 11.000, dan pada tanggal 18 November terdapat pembelian 100 unit dengan harga 12.000, dan pada tanggal 20 November terdapat penjualan 200 unit seharga 17.000, dan yang terakhir pada tanggal 10 Desember dan penjualan 200 unit seharga 18.000. Jadi di sini penjelasannya yaitu pada tanggal 2 Januari langsung ke kolom persediaan, yaitu 200 unit dikali 9 dengan harga 9.000 itu totalnya 1.800.000. Selanjutnya pada 10 Maret terdapat di kolom pembelian seharga terdapat 300 unit dikalikan 10.000, jadi totalnya 3 juta, dan langsung di kolom persediaan terdapat 200 dan 300 unit dengan harga 9.000 dan 10.000 unit dengan total harga 1.800 unit. Selanjutnya pada tanggal 5 April langsung ke kolom harga pokok penjualan, yaitu 200 unit dengan harga 10.000, jadi total harganya 2 juta. Lalu di persediaannya ada 200 unit dan 300 unit dengan harga 9.000 dan 10.000 dengan total harganya 1.800.000 dan 1 juta. Selanjutnya di tanggal 7 Mei langsung di kolom harga pokok penjualan, yaitu ada 100 unit dengan harga 10.000, jadi total harganya 1 juta, dan di kolom persediaan terdapat 200 unit dengan harga unit 9.000, jadi total harganya 1.800.000. Dan di tanggal 21 September terdapat di kolom pembelian ada 400 unit dengan harga 11.000, jadi total harganya 4.400.000. Lalu di kolom persediaan itu terdapat 200 dan 400 unit dengan harga 9.000 dan 11.000, jadi total harganya 1.800.000 dan 4.400.000. Lalu selanjutnya tanggal 18 November ada pembelian dengan 100 unit dengan harganya 12.000, jadi total harganya 1.200.000 dengan persediaan di kolom persediaan terdapat 200, 400 dan 100 unit dengan harganya 9.000, 11.000 dan 12.000 dengan total harganya 1.800.000.
4.400.000 dan 1.200.000. Di tanggal 20 November langsung di kolom harga pokok penjualan yaitu ada 100 dan 100 unit. Harganya yang 100 pertama itu ada 11.000 sama 12.000. Jadi total harganya ada 1.100.000 dan 1.200.000. Di kolom persediaan ada 200 dan 300 unit. Di situ harganya 9.000 dan 11.000. Jadi total harganya 1.800.000 dan 3.300.000. Pada tanggal 10 Desember langsung di harga pokok penjualan terdapat 200 unit dan harga harganya 11.000 dan total harganya 2.200.000. Lalu di persediaannya ada 200 dan 100 unit. Harganya 9.000 dan 11.000. Jadi total harganya 1.800.000 dan 1.100.000. Jadi total di pembelian unitnya itu ada 800. Di total harganya ada 8.600.000. Di harga pokok penjualan totalnya ada 700 unit dan total harganya 7.500.000. Di persediaan pada akhir totalnya ada 300 unit dan total harganya ada 2.900.000 unit. Terima kasih. Di slide selanjutnya terdapat LIFO periodik, yaitu total barang untuk dijual pada tanggal 2 Januari sebesar 200 unit dikalikan dengan total harganya 9.000, jadi 1.800. Dan pada tanggal 10 Maret ada 300 unit dikalikan 10.000, harganya 10.000, jadi total harganya 3 juta. Dan pada tanggal 21 September ada 400 unit dengan harganya 11.000, jadi total harganya 4.400.000. Dan pada tanggal 18 November ada 100 unit dengan harga 12.000, jadi totalnya 1.200.000. Jadi total keseluruhannya ada 10.400.000. Jadi unit persediaan akhir, total unit tersedia ada 1.000 unit dan total unit terjual ada 700 unit. Jadi sisa unit yang tersedia di situ ada 300 unit. Dan nilai persediaan akhir yaitu diambil dari urutan stok paling awal, dimana pada tanggal 2 Januari dan 10 Maret. Jadi total persediaan akhirnya ada 2.800.000 dan harga pokok penjualannya terdapat total barang tersedia untuk dijual sebesar 10.400.000 dikurangi persediaan akhir 2.800.000, jadi totalnya ada 7.600.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode average. Nah, di sini ada soal dari PT Sabura, yaitu melakukan pembelian dan penjualan persediaan pada
adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu di sini pada tanggal 2 Januari terdapat persediaan dengan unit sebesar 200 dengan harga per unit 9.000. Nah, dengan total harga 1.800 dari 9.000 dikali 200 unit. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan 3 terjadi pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unit 10.000 dengan total harga 3 juta karena 10.000 dikali dengan 300 unit. Selanjutnya di persediaan ada 500 unit karena 200 unit di persediaan itu ditambah dengan 300 unit di pembelian dengan harga 9.600, totalnya 4.800. Nah, 9.600 ini didapatkan dari total harga dibagi unit, yaitu 4.800 dibagi 500. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 bulan 4 terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unit 9.600 dengan total harga 1.920. Selanjutnya pada persediaan terjadi 300 unit dari 500 unit dikurangi 200 dengan harga 9.600 dengan total harga 2.880. Selanjutnya pada tanggal 7 bulan 5 terjadi penjualan sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu 9.600 dengan total harga 960.000 dengan dan di persediaan 200 dari 300 unit di persediaan dikurangi 100 unit di penjualan dengan harga per unitnya itu 9.600 dengan total harga 1.920. Selanjutnya pada tanggal 21 bulan 9 terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya itu 11.000 dengan total harganya itu 4.400 dari 400 unit dikali 11.000. Terus di persediaan terjadi 600 unit dari 400 di persediaan itu ditambah 200 unit dengan total harganya itu 10.430 dengan harga per unitnya itu 10.830 dengan total harga 6.320. Harga per unitnya itu didapatkan dari 6.000 total harga dibagi unit. Selanjutnya pada tanggal 18 bulan 11 terjadi pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu 12.000 dengan total harga 1.200. Dan pada persediaan 700 unit dari 600 unit pada tanggal 21 dikurangi 100 unit pada tanggal 18 dengan total harganya itu dengan harga per unitnya itu 10.740 dengan total harga 7.820. Pada tanggal 20 bulan 11 terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya itu 10.740 dan total harganya itu 2.148 dan persediaan sebesar 500 unit dari 700 unit dikurangi 200 dengan harga per unitnya itu 10.740 dengan total harganya itu 5.372. Dan pada tanggal 10 bulan 12 terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unitnya itu 10.740 dengan total harga 2.148 dan persediaan sebesar 300 unit dari 500 unit dikurangi 200 unit dengan harga per unitnya itu 10.740 dengan total harga dengan total harga 3.224 dan totalnya itu pada pembelian terdapat 800 unit dengan total harga 8.600.000 dan pada penjualan ada 700 unit dengan total harga 7.176 dan pada persediaan ada 300 unit dengan total harga 3.224. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.